Saudara yang terkasih, Suster Bunda Frater, dan semua yang berada di rumah ataupun juga ikut dalam perayaan Ekaristi Minggu Palma ini. Sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada Minggu Palma ini bersama seluruh umat Allah, kita mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yang sengsara wafat dan kebangkitannya dengan cara yang khusus berkenaan dengan merebaknya wabah virus corona. Tentu saja kita tidak semua bisa merayakan Minggu Palma ini bersama-sama di gereja, tapi kita mohon untuk punya kerinduan akan kebersamaan nyata dan menyadari kerapuan dan kelemahan diri yang sedang dialami saat-saat ini. Dengan penuh iman dan bakti, mari kita mengiringi Tuhan kita Yesus yang masuk kota Yerusalem. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Yesus masuki kota Yerusalem sebagai Raja Damai yang mencintai dan melayani dengan penuh kerendahan hati demi keselamatan kita. Mari kita lanjutkan dengan pemberkatan daun palma. Ya, tambahkanlah iman kami yang berharap padamu, dan dengan murah hati, dengan doa-doa kami, semoga kami yang hari ini memegang daun palma untuk mengeluh Tuhan Kristus, juga menghormati Engkau dengan hidup baik menurut semangat Kristus. Semoga daun palma yang kita bawa baik di rumah maupun di mana kita berada direzeki dengan air suci agar pantas dipergunakan untuk menyongsong Sang Raja Damai. Diberkati daun palma ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyeru dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang pertama, dan anaknya ada di dekatnya.
menjalankannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, Raja datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada yang memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang banyak berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Enam hari sebelum hari raya Paskah, tatkala Tuhan masuk ke kota Yerusalem, anak-anak menyongsong Dia. Mereka bawa daun palma dan bersorak gembira. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Engkau yang datang dan membawa kerahiman berlimpah. Tinggikan tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu, hai gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah itu Raja mulia? Allah segala kuasa. Dialah Raja mulia. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Engkau yang datang dengan membawa kerahiman melimpah. Marilah berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas berbangkit bersama Dia, sebab bila Tuhan dan pengantar kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan kuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak merontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat ludah. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan.
Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat itu. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan Dia. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rumah Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rumah seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi, Yesus selalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri itu bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun.
Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal karena kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas ataukah Yesus yang disebut Kristus? Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam, aku sangat menderita karena dia. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, Kalau begitu, apa yang harus diperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. Kata Pilatus, Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? namun semakin keras mereka berteriak, Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditangguhkan atas kamu dan atas anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah berwarna ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahi Yesus, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka ke tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Tetapi setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ, menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum, yaitu, Inilah Yesus,
raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merebahkan bait Allah dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama para ahli Taurat dan orang tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan kedua penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera seorang dari mereka datang mendekat. Ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan wafat Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan para prajurit yang menjaga Yesus berkata, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita bersama-sama merenungkan dari kisah sengsara Injil Matius, kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus yang hadir berkorban untuk keselamatan kita, dan ia sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kerapuan kita. Yesus sang Raja Damai yang datang dengan dielulukan membawa daun palma, yang mau memperlihatkan bahwa Minggu Palma bukan pertama-tama sebagai peristiwa pawai ataupun peristiwa karnaval yang penuh dengan hingar-bingar, tetapi Minggu Palma adalah saat atau peristiwa di mana kesederhanaan
menjadi alat dan landasan kita untuk meneladannya. Minggu Palma adalah peristiwa perjumpaan. Setiap orang pasti merindukan perjumpaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian. Terlebih di saat-saat ini, kita bersama-sama diajak untuk membantu dan bekerja sama dengan mereka yang menjadi korban COVID-19. Kita dipanggil untuk menciptakan komunitas-komunitas dan masyarakat yang sehat, yang saling bergantung satu dengan yang lain. Kita diajak untuk mewujudkan solidaritas tanpa sekat, di mana kita diajak untuk masuk ke dalam jalan yang sepi. Jalan yang kita tempuh dengan penuh kerendahan hati dan ketekunan. Saudara-saudara yang terkasih, Minggu Palma yang kita kenangkan adalah peristiwa paradoksal. Di satu sisi, orang mengeluh-elukan Yesus dengan Hosana, Hosana Putra Daud. Tetapi teriakan itu nantinya akan berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Di satu sisi, Yesus memiliki otoritas ataupun kekuasaan yang besar. Tetapi di lain pihak, ketika ia masuk ke Yerusalem, Yesus pun menangis karena cintanya kepada manusia. Saudara-saudara yang terkasih, jalan yang dipilih Yesus adalah jalan penuh ketaatan, jalan penuh kesepian, jalan yang penuh dengan pengorbanan, bukan jalan narsis atau jalan mencari panggung, tetapi jalan pemberian diri. Dan kita di saat-saat semacam ini pun diajak untuk ikut serta dengan jalan Yesus itu. Jalan dengan penuh kesepian, jalan pemberian diri, jalan pengosongan diri. Dan bersama mereka di saat-saat ini kita bergulat dengan rasa sakit, dengan rasa sepi, dengan penuh kecemasan dan juga kerapuan. Yesus Sang Raja Damai ikut juga berjalan dalam menapaki wabah yang sedang dialami di dunia ini. Maka kita mohon keteguhan hati agar segala duka akibat wabah corona, kita pun tetap percaya Allah menyertai kita. Allah senantiasa ikut memanggul kepedihan dan derita kita, karena Dia sungguh-sungguh mencintai kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kita dengan sabda para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang bertas sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, mari kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah kami semua, terutama dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Berkatilah kami agar tetap berpengharapan dan membawa harapan itu kepada sesama kami, bahwa sesudah masa berat ini akan datang kebebasan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kudus, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan sendiri. Semoga mereka tetap bersemangat dalam memastikan rasa aman bagi seluruh masyarakat dengan kerja kerasnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para petugas medis, para dokter,
perawat dan petugas rumah sakit, para relawan dan rekan penolong. Ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang berjuang untuk menolong sesama, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan usahanya dengan keyakinan akan pemeliharaan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi seluruh umat di tempat masing-masing. Ya Bapa yang Maha Murah, curahkanlah kami semangat Yesus Kristus, Putra-Mu, agar kami dapat saling membantu dalam masa-masa ini, tetap gembira dan berpengharapan bahwa akan ada kebangkitan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau mengendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu dengan pengabdian Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Kepada Tuhan Allah kita, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun kami bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengabdian Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira dengan bernyanyi.
sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu. Dialah sabdamu yang menyelamatkan manusia. Dialah tanganmu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putramu. Dia Engkau serahkan kepada kematian supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan perdamaian ini mohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau memuluskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah pergi, Kristus akan kembali. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami persembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu dalam perjamuan yang menyelamatkan ini. Sudilah berikan Roh-Nya kepada kami agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Peran Maria Bunda, dengan Santo Yosef suaminya yang setia, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengorbanan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan pengurus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk selamat kita dan menurut ajaran dari Bapa, mari kita menyanyikan Bapa kami. Amin.
dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dia Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kristuslah Raja damai, yang demi cinta kasih-Nya rela berkorban sampai sehabis-habisnya, agar dapat membawa kita memasuki kedamaian-Nya. Maka malah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja dan kesudahan kami, supaya bersatu dengan Roh sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan beserta. Anak domba Allah yang satu-satunya kasih. Anak domba Allah yang satu-satunya kasih. Anak domba Allah yang satu-satunya kasih. Yesus dulu aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepada-Mu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita pada hidup yang kekal. Marilah kita doakan doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit.
Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai. Dekaplah dengan kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami agar dapat mengembalakan umatnya dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima Putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam misa online ini, kepada Komsos, lektor, lektris, kepada organis, kepada KUR, dan semua saja yang terlibat. Kiranya dan juga yang di rumah kita diajak agar kita senantiasa mewujudkan solidaritas kita di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berada di tempat masing-masing karena kondisi yang kami hadapi. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kami. Dialah penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara sekalian, keluarga kita, dan semua yang selalu mencari kebaikan Tuhan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi Minggu Palma ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan kasih